tentang aturan pengisian tempat, betul. Good morning, Samantha. Good morning, Papa. Yes. Nah, minggu lalu kita review dikit ya tentang aturan pengisian tempat. Jadi tergantung berapa banyak caranya untuk mengisi tempat pertama gitu ya. Oke. Nggak ada pertanyaan kan buat ini kan udah Kak Bandar kasih ilustrasi juga kemarin yang dari kota A, kota B, kota C gitu ya. Ada berapa kemungkinan cara yang bisa ditempuh ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikut. Bentar nih. Kak Bandar nge-lag aja. Kita masuk ke yang berikutnya, namanya aturan berikutnya adalah selain pengisian tempat, yaitu dengan cara permutasi. Nah, sebelum masuk ke permutasi, Kak Bandar bawa dulu ke istilah yang baru, namanya tentang faktorial. Jadi dalam matematika, itu ada istilah faktorial yang punya arti begini, perkalian dari bilangan asli, ya, perkalian dari bilangan asli n. Oke? Maksudnya gimana, Kak? Contohnya begini. Kak Bandar langsung bawa aja ke contoh gini ya. Misalkan kalian kalau ada ketemu istilah misalkan 5 faktorial, ini tanda faktorial itu pakai tanda seru, ya. Nah, faktorial ini punya pengertian begini, 5 faktorial itu punya pengertian begini. 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Ingat, prinsip faktorial itu adalah perkalian dari bilangan asli n. Kalau 5 faktorial, maka berlakunya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sesuai dengan yang ini, konsep ini. Oke? Contohnya gini, 5 faktorial. Itu sama dengan 5 dikali 5 kurang 1, ya kan? N-nya kan 5. Dikali 5 kurang 2, kali 5 kurang 3, dikali 5 kurang 4, dah. Oke? Nah, ini kan sama aja dengan yang di atas. Yang ini sama juga kan dengan yang ini. 5 kali 5 kurang 1, 5 kurang 1 kan 4. Oke? 5 kurang 2 kan 3. 5 kurang 3 kan 2. 5 kurang 4, 1. Ya, jadi kalau kalian ketemu dengan istilah faktorial, kalian tinggal kalikan aja satu. Kalau misalkan Kak Bandar punya bilangan misalkan yang berikutnya. Kak Bandar punya bilangan 8 faktorial. Jadi bentuk perkaliannya gimana? Kalau 5 faktorial tadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, betul? Kalau 8 faktorial gimana? 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, tinggal menurun aja kan, Mei? Gampang ya? 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sampai sini dulu deh, ada pertanyaan atau kesulitan nggak buat memahami apa itu istilah faktorial? Sudah cukup jelas apa itu faktorial? Jelas, Kak. Jelas. Oke. Lalu berikutnya, kalau sudah jelas maka kita masuk ke contoh tentang permutasinya. Ya. Apa sih permutasi itu? Yuk kita lihat yuk. Benar skip ya, tadi udah paham ya. Permutasi itu adalah konsepnya salah satu menentukan peluang. Ya. Yang pertama, permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Ini poin yang pertama ya. Permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Maksudnya begini. Banyak R unsur yang berbeda, ada R unsur yang berbeda, diambil dari N unsur yang tersedia. Jadi nanti ada beberapa unsur yang akan diambil dari keseluruhan unsur yang ada. Gitu ya. Maka dengan ini konsep permutasinya
Contohnya adalah begini konsepnya. N itu banyak unsurnya semua. P-nya itu permutasi, R-nya itu banyak unsurnya. Nah, lalu ini sama aja N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Ya, kalau pakai yang atas, itu ketentuannya hanya untuk R-nya lebih kecil atau sama dengan N. Jangan lupa, kalau mau pakai yang atas, ketentuannya ini. Jadi perhatikan dulu R unsurnya apakah lebih kecil atau sama dengan N. Ya. Nah, kalau R unsurnya itu sama dengan N-nya, baru pakai yang bawah. Oke? Silakan dicatat dulu, ini adalah jenis permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Ya. Coba Kak Bandar cari ya, yang relate dengan permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Bentar ya, sambil ini kalian catat Kak Bandar coba cari case. Bentar. Oke, sudah dicatat. Nanti kita akan lihat case-nya seperti apa. Contoh permutasi dari unsur-unsur yang berbeda ya. Kalau udah boleh kasih jempolnya, biar kita lihat sebetulnya seperti apa sih contoh soalnya untuk case yang ini. Dah, yuk. Kak Badar punya soal yang cukup mudah untuk kalian bisa pahami. Ada yang boleh bacakan soalnya? Ada yang boleh bacakan? Yuk, satu orang baca dulu. Silakan, Sam. Dari huruf-huruf A, B, C, D akan dibentuk susunan huruf yang panjangnya 3 huruf. Berapa banyak susunan huruf yang dapat dibuat jika semua huruf berbeda? Nah, oke. Jadi dari sini adalah tadi sesuai dengan konteks yang tadi bahwa itu adalah kita akan bahas permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Nah, gimana? Nah, sekarang lihat soalnya. Yang diketahui adalah hurufnya ada A, B, C, D, betul? Nah, dari huruf A, B, C, D ini akan dibentuk 3 huruf yang susunannya itu berbeda, gitu kan? Nah, ini A, B, C, D ini adalah sebagai N-nya atau banyak unsur keseluruhannya. Nah, benar ulangin. A, B, C, D itu, huruf-huruf A, B, C, D itu adalah total keseluruhan unsurnya. Nangkep nggak? Paham nggak sampai sini? Dari huruf A, B, C, D, berarti A, B, C, D itu adalah keseluruhan unsurnya. Oke? Keseluruhan unsur tadi pakai simbol N. A, B, C, D ada berapa berarti nih? 1, 2, 3, 4. Oke. Lalu kemudian di sini ada clue-nya. 3 huruf. Berarti 3 huruf ini adalah unsur R-nya. Berarti R-nya sama dengan
3. Sampai sini dulu deh, bisa dipahami nggak? Untuk case permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Nggak boleh ada unsur yang sama, Kak? Iya, nggak boleh. Karena di soalnya jelas, berapa banyak susunan huruf yang dapat dibuat jika semua huruf berbeda. Nggak boleh sama hurufnya nanti, susunan. Nggak boleh ada pengulangan, maksudnya di situ. Sampai di sini paham nggak? Ada 4 huruf ABCD, pengen dibuat 3 huruf susunannya beda-beda. Maka dari ABCD itu adalah banyak unsur keseluruhannya, dan 3 huruf itu adalah banyak unsur yang berbedanya nanti, yang akan dibentuk. Oke? Bisa diterima? Atau ada yang masih bingung? Ada yang masih kebingungan untuk memahaminya? Paham, Kak. Paham? Oke. Nah, maka dari sini kalian lihat dulu, tadi kan ada syaratnya. Yang pertama syaratnya kalau misalkan dia R-nya lebih kecil sama dengan N, atau syarat yang kedua R-nya sama dengan N. Nah, untuk case ini mana? Syarat yang pertama atau yang kedua yang memenuhi? Yang ke satu. Yang ke satu. Oke, maka kalau pakai yang ke satu, pakai konsep yang pertama tadi kan? Oke? Nah, ini berarti kan begini. N, P, R sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurang R faktorial. Ya, kalau pakai syarat pertama, R-nya lebih kecil atau sama dengan N, maka berlaku yang konsep yang ini. N-nya sudah ada, R-nya sudah ada, tinggal kita masukin ke rumusnya aja. Gitu. Sampai sini bingung nggak? Ada yang mau bertanya? Maaf, tadi aku agak ngelek dikit. Boleh diulang bagian akhirnya nggak? Tadi ada 2 syarat ini nih. Kalau secara konsepnya, permutasi dari unsur-unsur yang berbeda itu ada syaratnya. Kalau nilai R-nya lebih kecil atau sama dengan N, maka pakai konsep yang pertama. Kalau dia misalkan banyak unsur R-nya itu sama dengan banyak unsur keseluruhan atau N-nya, itu pakai konsep yang kedua. Oke, maka dari sini kan R-nya kan 3. R-nya kan 3 nih. N-nya 4. Oke, maka kan kalau 3 dengan 4 berarti 3-nya lebih kecil dong dari 4. Betul nggak? Nggak sama kan? 3 tidak sama dengan 4, betul? Maka syarat yang kedua kan kita nggak pakai. Ya, yang ini nggak kita pakai kan? Karena nggak memenuhi dengan kriteria soalnya. Jadi pakai syarat yang pertama. Oke. Sampai sini nangkep. N-nya udah 4, R-nya udah 3, maka tinggal kita masukin aja nih. Berarti ini sama aja dengan gini. 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurang 3 faktorial. Oke, Kak. Bentar. Bentar. Nah, kayak tadi, 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke. Lalu 4 kurang 3 kan 1. Ya kan? 1 faktorial itu kan 1 sendiri kan? Oke, 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 1.
Berapa? 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 1 itu berapa? Empat kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 1. Kak Bandar mau catat Iya. 24 ya Kak. 24. Oke. Ini masih ngebahas ulang ya Kak yang faktorial. Gimana, Kit? Lagi ngebahas ulang yang faktorial. Permutasi sih. Yang kemarin kan aturan pengisian tempat. Sekarang yang permutasi. Oh, oke. Mm-mm. Ini permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Ada huruf A, B, C, D, ya. Nah, ada empat huruf itu akan dibentuk 3 huruf yang susunannya berbeda. Gitu. Ya, karena dia ada kata-kata berbeda, maka ini adalah permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Nah, secara keseluruhan kan ada empat huruf kan. Nah, 4 huruf itu awalnya itu atau si utamanya itu berarti kan si unsur yang utama. A, B, C, D itu kan unsur yang utama. Berarti dia adalah sebagai N-nya. Lalu 3 hurufnya itu adalah sebagai unsur yang berbedanya yang mau dibentuk, gitu ya. Jadi N-nya 4, R-nya itu adalah unsur-unsur yang berbedanya, berarti R-nya 3. Gitu. Oke. Sampai di sini bisa diterima nggak? Atau Kak Bandar kasih contoh satu lagi? Bisa dipahami? Boleh kasih unsur satu lagi nggak, Pak? Contoh satu Oke, lagi. bentar. Kak Bandar siapin dulu ya. Biar bisa paham lagi, Kak Bandar kasih satu soal. Yang ini sudah dicatat? Ini sudah dicatat belum? Soalnya dengan pengerjaannya. Udah. Oke ya. Ya, kalau udah, lihat coba nomor contoh kedua. Ada yang mau bacakan? Tem, silakan. Ada 6 siswa yang duduk di 4 kursi belajar. Berapa banyak cara berbeda mereka yang dapat duduk? Ada 6 siswa yang akan duduk. Jadi 6 siswanya masih berdiri ya. Oke. Yang tersedia kursinya cuma 4. Oke, jadi ada 6 siswa yang akan duduk di 4 kursi berjajar. Yang ditanyakan lagi-lagi adalah berapa banyak cara berbeda mereka untuk bisa duduk. Oke, dari sini berarti kalian bisa lihat N-nya kira-kira berapa? N-nya dulu. Ada 6 siswa. Berarti yang sebagai N-nya berarti adalah si 6 siswa ini, oke? Berarti N-nya sama dengan 6. Sampai sini aman nggak? Karena 6 siswa ini akan duduk di 4 kursi doang yang sudah disediakan, maka berarti 4 kursi ini adalah sebagai si R-nya. R-nya adalah 4. Sampai sini bingung nggak? Baru kalian cek apakah nilai R-nya lebih kecil sama dengan N atau R-nya lebih sama dengan N.
Kalau kayak gini case-nya R-nya sama dengan N atau R-nya lebih kecil sama dengan N? Yang lebih kecil kan? Lebih kecil. Jadi kan tadi ada dua syarat kan? Seperti contoh yang pertama tadi. Kalau dia R-nya lebih kecil sama dengan N, maka pakai konsep yang kita barusan kerjain juga kan, N PR, berarti N faktorial dibagi dengan N dikurang R faktorial. Oke? Sama seperti contoh yang pertama tadi. Berarti kita pakai konsep yang ini. Oke, berarti N. N-nya kan 6. 6 faktorial dibagi dengan 6 dikurang 2 faktorial. Oke, 6 faktorial. Berarti kan itu, bentar ya, Kak tulis dulu ya, normal ya. 6 faktorial dibagi 6 kurang 4 ya. Oh, sorry, bukan 6 kurang 2. 6 kurang 4. R-nya kan 4 ya. 6 kurang 4. Berarti 6 faktorial. 6 kurang 4 itu berarti 2 faktorial. Oke. Nah, 6 faktorial itu kan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Lalu 2 faktorial itu kan berarti 2 kali 1 doang ya. Nah, dari sini nanti kita akan lihat berapa banyak cara mereka bisa duduk. Ya, caranya berbeda, nggak bisa sama caranya. Ini kira-kira berapa jawabannya? Di atas sudah ada, di bawah kan ada 2 kali 1 ya. Coret aja. 2 kali 1 ada di atas dan di bawah kan. 2 kali 1 yang di bawah coret. 2 kali 1 yang di atas juga coret aja nih. Jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 berapa tuh? Aku dapat 360, Kak. 360? 60. Ya. Iya, 360. Jadi ada 360 cara untuk mereka bisa duduk berbeda. Ada 360 cara berbeda untuk mereka bisa duduk di 4 kursi itu. Ya. Jadi si 6 orang tersebut, ketika mereka mau duduk dengan cara yang berbeda, ada 360 cara. Gitu. Oke. Contoh kedua masih bingung atau sudah bisa dimengerti? Sudah bisa dimengerti? Yang lain gimana? Masih aman, Kak. Masih aman. Oke, Kak Banar kasih satu soal terakhir buat yang permutasi unsur yang berbeda ya. Coba kalian kerjakan dulu soal ini. Ada yang mau bacain soalnya? Ada yang mau bacakan soalnya, silakan. Nanti kalian kerjakan. Oke, silakan lihat. Dari angka 2, 3, 5, 6, 8, 9 akan dibentuk bilangan 4 angka berbeda. Berapa Oke. banyak bilangan yang dapat dibentuk? Oke. Jadi pakai cara yang sama tadi ya, lihat unsur utamanya ada berapa, lalu yang akan dibentuknya ada berapa. Unsur yang utama itu sebagai N, unsur yang akan dibentuk itu sebagai R-nya. Coba kerjakan dulu ya. Kak, share screen-nya di aku mati sekarang. Apakah? Yang lain gimana? Mailin share screen-nya hilang. Saya Iya, Kak, di juga aku juga bisa belum. Enggak Oke. hilang di aku, Pak. Enggak, di Sam nggak hilang. Enggak. Oke, Kak Bandar coba reshare ya. Mana tahu memang dari Kak Bandar juga sinyalnya nggak bagus. Kak Bandar udah reshare, coba Mei. Apakah Udah memang... kelihatan, Kak. Udah, oke. Masih. Berarti memang dari Kak Bandar juga jelek sinyal.
Ada yang sudah dapat? Berapa jawabannya? Milih berapa, Mei? 360 kayak yang sebelumnya. Sama ya, karena N-nya sama, R-nya sama, betul? N-nya kan ini 6. Ada 6 huruf, ada 6 angka kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu R-nya juga sama, 4 ya. Jadi, nggak usah pusing-pusing lagi bahwa memang ini sama juga kayak yang tadi jawaban. Jadi, N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Oke, berarti 6 faktorial dibagi 6 kurang 4 faktorial ya. 6 faktorial dibagi 2 faktorial kayak tadi sama, berarti totalnya 360 cara yang bisa dibentuk untuk 4 angka berbeda dari 6 huruf ini. Dari 6 angka ini. Sudah jelas? Ya, kalau udah kita masuk ke yang berikutnya ya. Kalau ini unsur-unsur yang berbeda, sekarang kita masuk ke unsur-unsur yang sama. Oke? Yuk. Nah, kalau yang berbeda tadi konsepnya tergantung R-nya lebih kecil dari N atau enggak. Kalau permutasi dari unsur-unsur yang sama, itu bergantung dari banyak unsur yang samanya. Banyak unsur yang samanya Kak Bandar istilahkan dengan K. Oke? Banyak unsur yang samanya Kak Bandar pakai istilah K. K itu adalah unsur yang samanya. Jadi kalau permutasi dari N unsur yang sama, maka permutasinya adalah N faktorial, keseluruhan unsurnya, dibagi dengan unsur yang samanya ada berapa. Ya. Itu kalau cuma unsur yang samanya cuma 1. Tapi kalau ada 3, Kak, gimana? Kalau ada 3 berarti kan ini ada K, ada L, ada M. Jadi ada 3 unsur yang sama. Kalau tadi cuma 1, berarti N per K aja. Kalau ada 3 unsur begini, berarti N dibagi K faktorial, L faktorial, M faktorial. Silakan dicatat dulu, nanti Kak Bandar coba kasih lihat lagi soalnya seperti apa sih. Ya. Sudah dicatat. Kalau sudah, Kak Bandar mau kasih contoh soal untuk kalian bisa paham unsur yang samanya seperti apa sih. Udah, Kak. Udah, oke. Yuk, sekarang Kak Bandar kasih soal ini bentar ya. Yang mudah dulu aja buat dipahami ya. Nah, oke, yuk kita lihat. Ada yang mau bacain? Ada yang mau bacakan soalnya? Silakan saya. Berapa banyak susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk dari kata mama? Oke. Kata mama. Kata mama itu ada berapa huruf? Mama ada berapa huruf nih? 1, 2, 3, 4, Pak. 4. Berarti N-nya 4 ya? N-nya 4. Ada unsur yang sama nggak di dalamnya? Ada huruf yang sama nggak? Ada Ada. Huruf apa aja? M dan A, M-nya berapa? 2, A-nya 2. 2. Oke. Sampai sini dulu deh. Bisa dipahami nggak?
Bisa dipahami nggak sampai sini? Maka kalau kayak gini untuk permutasinya, berarti kan n faktorial dibagi dengan m faktorial. M faktorial itu huruf m maksudnya ya, sama a faktorial. N-nya tadi ada 4. Ada 4 faktorial. Dibagi dengan M-nya kan ada 2. Berarti 2 faktorial. A-nya ada 2. Berarti 2 faktorial. Sampai sini bisa nggak? Masih bingung nggak? Kalau tadi unsur yang berbeda, sekarang unsurnya yang sama. Bisa? Aman? Berarti 4 faktorial itu kan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Lalu ini kan 2 faktorial berarti 2 kali 1. Kali dengan 2 faktorial lagi berarti 2 kali 1. Oke, di atas ada 2 kali 1 kan? Coret aja dulu nih. Ini juga 2 kali 1 coret bisa kan? Lalu di atas ada 4, di bawah ada 2. Bisa dibagi kan? 4 bagi 2 itu kan 2 ya. 4 bagi 2 itu 2. Jadi 2 kali 3 bagi 1. 2 kali 3 bagi 1 berapa tuh? Enam. 6. Jadi ada 6 susunan huruf yang sama, susunan huruf yang berbeda dari kata mama. Ada 6 susunan huruf berbeda yang bisa dibentuk dari kata mama. Bisa MMAA, bisa mama seperti ini, bisa AAMM, atau bisa AMMMM, AAMM gitu ya. Atau AMAM juga bisa. Oke? Bisa dipahami? Bisa? Iya, paham, Kak. Udah. Kalau udah paham, Kak Banar kasih satu soal lagi ya. Masih tentang permutasi dari unsur yang sama. Ada yang mau coba bacain? Han, baca Han. Berapa banyak susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk dari kata statistik? Oke. Statistik itu ada berapa huruf? 5. Statistik ada berapa huruf? STATISTIK. Berapa huruf tuh? 5. 9. 9. Oh, aku pikir ada S, ada T, ada A, ada Oh, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti N-nya 9 kan? N-nya 9. Oke, ada kata yang sama nggak? Ada huruf yang sama nggak? ada Apa tuh? S S ada berapa? 2, S-nya 2. Terus T T-nya ada berapa? 3. A-nya nggak ada kan? Cuma 1 kan? Ya, Terus I-nya 2. I-nya 2. K-nya juga cuma 1. Berarti cuma yang sama STI aja. Oke ya. A sama K nggak usah dimasukin karena cuma 1 kan, nggak ada yang sama dia. Oke? Maka dari sini kan permutasinya bisa kalian masukin langsung. P sama dengan N faktorial dibagi dengan S faktorial dikali T faktorial dikali I faktorial. Berarti ini sama 9 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial. Sampai sini bingung nggak? Tiga, 6, 2. Sampai sini bingung nggak? Nggak kan? Nah, 9 faktorial itu kan panjang kan? 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1.
Lalu 2 faktorial kan 2 kali 1. Dikali dengan 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Dikali dengan 2 faktorial 2 kali 1 kan? Oke, yang sama-sama kita coret ya. 2 kali 1 ini kan ada di atas juga kan? Coret. Ini coret kan, bisa dicoretkan ini. Coret ya. Nah, dicoret. Di atas ada kan? Oke, 3 kali 2 itu kan 6. 3 kali 2 kali 1 kan 6 kan? Coret aja nih. Ini coret. 6-nya juga coret. Oke, 2 kali 1. 2 kali 1-nya coret. Sama 4 aja. 4 bagi 2 kan 2. Oke, berarti tinggal 9 kali 8 kali 7 kali 5 kali 2 kali 3. Berapa tuh? 9 kali 8 kali 7 kali 2 kali 5 kali 2 kali 3. Berapaan? 15.120. Pas. Iya, 15.000. 120. Jadi ada banyak. Ada sebanyak ini. Ada 15.120 susunan huruf berbeda yang bisa dibentuk dari kata statistik. Ini permutasi dari unsur-unsur yang sama. Oke? Apakah dua contoh ini sudah cukup menggambarkan tentang permutasi dari unsur yang sama? Ada pertanyaan nggak? Aman? Tidak ada pertanyaan, Pak. Udah jelas? Jadi hari ini kita belajar permutasi dari unsur yang berbeda dan permutasi dari unsur yang sama. Secara konseptual beda, ya. Dua-duanya beda, konseptualnya beda. Oke? Yuk, kalau udah nggak ada pertanyaan kita absen ya. Oke. Yuk, kita absen yuk. 3, 2, 1. Oke. Sampai ketemu lagi besok ya adik-adik ya. Besok kita ada simulasi TKA, berarti besok ada kelas. Sorry, Kak Bandar lupa ya. Besok kita simulasi TKA hari Rabu dan Kamis ya. Jangan lupa. Jadwal sesinya udah dibagi kan? Silahkan dicek sesi masing-masing, sesi keberapa ya. Oke? Bye-bye semuanya. Thank you, kelas 12. Kasih Kak. Terima kasih Kak Yuk. Bandung. Oke. Makasih, Pak Bandar. Yuk, sama-sama, Sam.